Sesuai dengan urutan, terlebih dahulu kami persilakan Bapak Haji Prabowo Subianto untuk mengambil satu tabung. Mohon tidak dibuka dulu. Berikutnya saya persilakan Bapak Joko Widodo untuk mengambil tabung. Baik, saya persilakan tabungnya dibuka dulu. Kertasnya dikeluarkan tapi jangan buru-buru dibuka. Nah, nanti hitungan 3 kita buka bersama-sama. Mohon ditunggu dulu. Kita hitung sama-sama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden telah memulai kampanye terbuka Minggu 24 Maret 2019. Pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin menggelar kampanye terbuka di Tangerang, Banten yang dihadiri Sekjen Hasto Kristianto, mantan Gubernur Banten Rano Karno, dan sejumlah selebritas. Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar kampanye terbuka di Manado, Sulawesi Utara dan Makassar, Sulawesi Selatan. Pimpinan partai politik pendukung pasangan Prabowo Sandi ikut hadir dalam kampanye tersebut. Begitu pula dengan Ketua DPD Partai Gerindra dan Ketua DPD Partai Demokrat. Masa kampanye Pilpres adalah ajang para capres mengumbar janji-janji demi mengeruk suara rakyat pada waktu pencoblosan April 2019 mendatang. Sebagai petahana, capres nomor urut 01 Joko Widodo memiliki modal program-program yang diklaim telah sukses selama masa pemerintahannya. Jokowi siap menggelontorkan 3 kartu sakti jika kembali terpilih menjadi presiden periode 2019-2024. 3 kartu tersebut terdiri dari kartu sembako murah, kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan kartu prakerja. Kita dan akan terus turunkan angka kemiskinan ini melalui penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, harga-harga yang stabil dan terjangkau, daya beli yang menguat, serta jaminan sosial yang menyeluruh. Program PKH, program Keluarga Harapan, dan Beras Sejahtera Rastra akan saya perkuat dengan program kartu sembako murah seperti ini. Nanti akan ada kartu sembako murah seperti ini. Kartu Indonesia Pintar, KIP, yang sekarang ini hanya sampai di SMA atau SMK. Juga akan kita jadikan KIP kuliah. Seperti ini. Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat berpidato di depan pendukungnya di Konferensi Rakyat Optimis Indonesia Maju hari Minggu kemarin. Sementara itu, umbar janji kampanye juga muncul dari penantang petahana. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan berjanji akan menurunkan harga sejumlah bahan pangan seperti telur, minyak, beras, hingga daging dalam 100 hari kerja. Pokoknya perintah emak-emak saya sudah tangkap. Emak-emak minta harga daging turun. Minta harga beras turun, minta harga gula turun, minta harga telur turun, minta harga ayam turun, minta harga listrik turun. Betul. Kita tidak bisa simsalabim, tak bisa. Tapi insya Allah, ya, insya Allah kalau hitungan saya, harga daging, harga telur, harga ayam bisa kita turunin dalam 100 hari pertama kita. Perang janji kampanye tentunya bukan hanya menjadi trik untuk menggait simpati masyarakat atau pemilih, namun juga harus dapat diwujudkan secara real. Tim TV One mengabarkan. Nah, ini Ibu Riana juga selesai hampir berbarengan dengan Pak Jokowi dan memasukkan semua surat suara ke dalam kotak suara. Tentunya yang kita tunggu adalah keterangan resmi ya dari calon presiden nomor urut 01 ini untuk memberikan tanggapannya terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2019 hari ini. Presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2019 yang menerima keputusan KPU.
Baik, kami ucapkan Telah terima menerima kasih keputusan kepada berfoto pasangan bersama calon nomor dengan urut 01 Komisioner untuk KPU. tetap di tempat. Selanjutnya untuk pimpinan KPU Republik Indonesia, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Tapi kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya, mesti banyak. Orang kita pemenang 2 kali, betul apa tidak? Saksikan ya. Nah, iyalah. Iya dong, jangan nanti Ibu Mega. Saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, sudah begini. Nanti saya kasih cuman 4 ya, lemah. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Iya dong. Orang yang nggak dapat aja minta. Hore, hore. Ini di dalam Kongres Partai Bapak Presiden. Saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. Itu namanya baru pukulan dap. Salah satu partai pengusung Jokowi Maruf Amin, Partai Hanura, menyatakan kecewa tidak mendapatkan jatah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Sebagai salah satu partai pengusung, Partai Hanura mengklaim ikut berkeringat memenangkan Joko Widodo Maruf Amin. Bahkan mereka harus rela kehilangan kursi di parlemen. Wasekjen Hanura, Bona Simanjuntak, menyatakan jika diistilahkan Partai Hanura bukan hanya berkeringat, namun juga berdarah-darah dalam memperjuangkan Jokowi Maruf Amin hingga menang Pilpres 2019. Tapi kalau kita mau lihat komposisi sekarang, saya agak-agak ya kalau saya bilang memang Hanura pasti kecewa, ada kader kami banyak yang kecewa. Kenapa tidak ada semakin sebagian dari kami yang sudah kalau istilah tadi Pak Erick Thohir kemarin itu berkeringat, kami berdarah-darah sebagai partai. Karena bagaimanapun kalau relawan mungkin berkeringat, tapi kalau partai sampai tidak ada kursi, bayangkan bukan hanya kami loh ya, Pak Edward Priyono juga bilang begitu, dia fokus saja memenangkan Jokowi. Sehingga partainya juga harus menerima banyak ini ya. Untungnya kami masih memiliki 800 anggota dewan DPRD di tingkat daerah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan juga Nahdlatul Ulama atau NU sudah terang-terangan meminta jatah kursi menteri karena merasa berperan besar dalam upaya untuk memenangkan Jokowi Maruf di Pilpres 2019. Namun pihak istana menegaskan bahwa sampai saat ini Presiden petahana Jokowi belum menyusun kabinet 2019-2024. Diakui atau tidak, kontribusi tokoh dan warga Nahdlatul Ulama di Pilpres 2019 menjadi salah satu faktor kemenangan Joko Widodo Kiai Haji Maruf Amin. Ormas terbesar di tanah air itu pun kini sudah belak-belakan mengusulkan tambahan jatah menteri untuk kader NU di kabinet Jokowi berikutnya. Aspirasi itu misalkan disuarakan oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Wakil Rois Suriah Pengurus Wilayah NU Jawa Timur Agus Ali Masyuri. Partai Demokrat siap berkontribusi jika nantinya Presiden Jokowi memberikan jatah menteri di kabinet mendatang kepada Partai Demokrat.
Menanggapi pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat SBY, Waketum Demokrat Syarif Hasan menyebut partainya akan berkontribusi dalam kabinet jika diberikan jatah kursi menteri. Namun Demokrat belum memastikan nama siapakah yang nantinya akan mewakili partai menjadi Menteri Jokowi. Bangunan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Selain PLT Ketua Umum Partai Berlambang Ka'bah Suharso Monoarfa, pertemuan ini juga dihadiri oleh Sekjen dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dari 34 provinsi. Kedatangan P3 untuk silaturahmi sekaligus membahas penguatan ekonomi keumatan serta penguatan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Selain menyampaikan aspirasi masyarakat, P3 juga membahas pembagian jatah kursi Menteri Kabinet Kerja Jilid 2 nanti. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah menggelar pertemuan tertutup dengan pengurus parpol pendukung lainnya. Kalau Nasdem minta 11, kalau PKB minta 10, maka pantas juga kalau P3 minta 9. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengaku telah menggodok beberapa nama kader Partai Golkar yang akan diusulkan menjadi calon menteri kepada Presiden Joko Widodo. Namun demikian dirinya enggan berspekulasi siapa saja yang nantinya akan diangkat sebagai menteri oleh Jokowi. Lebih lanjut dirinya menyebutkan Partai Golkar sepenuhnya mendukung Jokowi dan menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Presiden untuk menentukan kader Golkar untuk menjadi calon menteri. Gaji pokok dan fasilitas negara yang diterima oleh menteri sudah memiliki landasan hukum. Saudara, dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2000, gaji pokok menteri senilai Rp5.040.000 selama 1 bulan. Ini dia Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2000 pasal 2. Sementara, saudara, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 2001, tepatnya pasal 1M menyebut jika Menteri Negara dan pejabat setara menteri mendapatkan tunjangan yang mencangkup istri, anak, jabatan, beras, bantuan langganan listrik, telepon, dan juga biaya lain-lain senilai Rp13.608.000. Tak hanya itu, saudara, menteri juga mendapatkan dana taktis atau dana operasional senilai 100 hingga 500 juta rupiah. Itulah bagaimana gambaran gaji dan fasilitas yang didapatkan oleh menteri. Kontroversi gaji selangit anggota DPR dibeberkan Krisdayanti yang disiarkan di YouTube mantan anggota DPR RI Akbar Faisal. Dalam kontennya tersebut, Kadin menyebutkan bahwa setiap tanggal 1, anggota Dewan menerima 16 juta rupiah sebagai gaji pokok. Selanjutnya tanggal 5 menerima lagi 59 juta rupiah sebagai uang tunjangan. Kemudian masih ada lagi dana aspirasi sebesar 450 juta rupiah yang diterima 5 kali dalam 1 tahun, serta uang kunjungan dapil sebesar 180 juta rupiah yang diberikan 8 kali dalam setahun. Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Okay. Ya. Dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Kementerian ESDM melalui Dirjen Ketenagalistrikan membantah telah menentukan kenaikan tarif dasar listrik per Januari 2020 mendatang. Meski demikian, subsidi bagi pengguna listrik golongan rumah tangga mampu 900 volt ampere akan dicabut. Pencabutan subsidi listrik merupakan hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR. Dengan demikian, hanya pengguna listrik golongan 450 volt ampere yang akan mendapatkan subsidi tahun depan. Kalau bagi saya ya keluarga sangat sederhana lah. Ya, buat nyukupin kehidupan sehari-hari aja kadang-kadang sulit. Apalagi kalau ditambahin listrik naik terus. Bisa mati nggak makan kali ya. Iya benar, kalau begini terus saya nggak bakal bisa makan. Soalnya kan kenaikan listrik dengan anak saya sekolah gini, saya juga butuh buat ya, namanya sekolah kan pasti ada kebutuhan tetek bengek meskipun sekolah gratis ya saya bilang. Tapi kan yang namanya kebutuhan hidup, namanya tukang ojek kadang dapat kadang kagak gitu loh maksudnya. Tak jauh berbeda, seorang tukang rujak keliling, yaitu Mahdi, dipusingkan dengan biaya listrik yang sudah 2 bulan ini naik sekitar 100.000. Tarif listrik justru naik saat harga kebutuhan pokok ikut merangkak. Kalau kita kan sebagian, termasuk rakyat yang agak ke bawah ya, menengah ke bawah ya, itu agak keberatan lah, soalnya bukan buat listrik doang ya, buat makan, buat sekolah. Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM Rp2.000 per liter Senin malam 17 November. Peraturan itu berlaku terhitung Selasa 18 November mulai pukul 00. Kenaikan itu langsung mendapat respon. Masyarakat berbondong-bondong mendatangi pom bensin sebelum pukul 12 malam. Warga berharap bisa membeli BBM dengan harga lama. Di SPBU Jalan Hayamuruk terjadi antrian panjang, kendaraan mengular hingga keluar area pom bensin. Kemacetan panjang terjadi sampai kawasan Glodok. Kalau besok itu nambah susah, udah naik, jadi masih aja sekarang gitu. Kalau naik ini nggak mungkin kayaknya, naik 2.000 kan ya, lumayan gede lah. Mau berapa lagi harganya? Saya ambil kan. Hal senada dengan pasangan yang bekerja sebagai kurir itu disampaikan Subita, pengojek di Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat. Ini makanan saya di garisan anak bini yang berat. Naik
bensin 2.000, ya kan? Sayuran, kebutuhan lainnya. Nah, kebutuhan sehari-hari, beludak. Pokoknya nggak masuk akal sebenarnya buat saya ya rakyat. Sana kesini. Ya sebenarnya istri saya sih protes, tapi gimana lagi? Ekonomi masalahnya. Ekonomi nggak memadai. Kalau negara ini pengennya orang kaya kita dikasih tempat khusus buat pemulung. Jadi kalau udah ada tempat buat pemulung, siapa yang melanggar jam kerja ya ditangkap silahkan. Pengennya sih kerja. Tapi nyari kerjaan di Jakarta kan susah. Dikit-dikit ijazah, nggak ada ijazah malah bisa. Walaupun ada KTP itu nggak bisa. Saya udah tanya sama pengawas-pengawas, oh udah penuh Pak, udah nggak ada. Hanya di tukang sapu, udah nggak ada. Tanyanya bukan nama tukang sapunya langsung, sama pengawas. Yang absen-absen kan termasuk pengawas ya kan. Saya tanya, semuanya udah penuh. Saya bilang Pak, saya ini punya KTP DKI. Oh iya, tapi udah penuh. Nah, gitu, habis gimana lagi? Masa kita mau paksa? Kan nggak mungkin. Kita sih lengkap, sampai KK pun ada, tapi ya saya numpang umur tua. Saya merasa warga Jakarta gimana, orang Jakartanya aja kerjaan susah. Pengennya yang terutama orang Jakarta dulu yang kasih kerjaan, ini orang dari luar. Kalau kerja tukang sapu, tukang kali, merasa bukan saya buat orang Jakarta.